Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya M. Wahyu Rizky Ramadan, Krisna Dewa Surahmat, Muhammad Dandi, dan Rama Priyo Purbiantoro. Kami di sini akan menjelaskan PPh 24. Definisi PPh 24. PPh 24 adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Tujuan untuk menghindarkan pajak berganda. Jumlah yang dikreditkan tidak melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Permohonan kredit pajak luar negeri. Wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan: yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan luar negeri; yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri; dan yang terakhir, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Perlakuan perpajakan dan penentuan sumber penghasilan. Pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Contoh, PT Alip merupakan perusahaan Indonesia yang memiliki saham Terrific Inc. di negara X. Pada tahun 2011, Terrific Inc. memperoleh laba sebelum pajak sebesar $400.000. PPh yang berlaku di negara X adalah 20%. Dan pajak dividen sebesar 10%. Perhitungan pajak atas dividen tersebut adalah: keuntungan Terrific Inc. sebesar $400.000 dikurang dengan PPh atas Terrific Inc. sebesar $80.000 sama dengan $320.000. $320.000 dikurang dengan pajak atas dividen sebesar $32.000 sama dengan dividen yang dikirim ke Indonesia sebesar $288.000. PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT Alip adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yakni sebesar $32.000. PPh atas Terrific Inc. tidak dapat dikreditkan terhadap seluruh PPh terutang PT Alip karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT Alip di luar negeri. Sumber penghasilan. Yang pertama, penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham atau sekuritas lainnya. Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas. Yang kedua, bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, dan sewa berada. Yang ketiga, penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Negara tempat harta tersebut terletak. Ya, saya Krisna Dewa Surahmat. Selanjutnya itu sumber penghasilan yang keempat itu penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan berada. Yang kelima, dari penghasilan BUT. Negara tempat BUT menjalankan usaha atau kegiatannya. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan bagian atau seluruh hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan. Negara yang berlokasi penambang berada. Yang ketujuh, itu keuntungan karena pengalihan harta tetap. Negara tempat harta tetapnya berada. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT. Nah, negara tempat BUT berada. Nah, terjadinya pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri. Selanjutnya, besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula. Dan selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang menurut UU PPh.
Objek pajak penghasilan. Penghasilan dari usaha yaitu dilakukan dalam tahun pajak perolehannya penghasilan tersebut. Nah, penghasilan lainnya itu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Penghasilan berupa dividen sebagai mana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 UU PPH, yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai KMK. Kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan. Saat penggabungan penghasilan, bila di PKP ada penghasilan dari luar negeri dan pajak dari penghasilan luar negeri dapat dikreditkan terhadap PPh terutang di Indonesia. Yang ketiga itu dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan luar negeri dan dalam negeri. Tata cara perhitungan kredit pajak luar negeri. Yang pertama, jumlah kredit pajak yang besarnya paling tinggi sama dengan pajak yang dibayar terutang di luar negeri, tapi tidak boleh lebih dari jumlah tertentu atau ordinary credit method. Yang kedua, jumlah tertentu pada nomor 1 dihitung dengan perbandingan penghasilan luar negeri terhadap dikalikan dengan pajak terutang atas PKP. Paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Yang ketiga, jika penghasilan luar negeri dari beberapa negara luar negeri, penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Yang keempat, PKP yang digunakan sebagai perbandingan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak final. Yang kelima, bila PPh yang bayar atau terutang di luar negeri melebihi kredit pajak yang diperbolehkannya, kelebihan tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya. Batas maksimum kredit pajak adalah nilai yang terendah dari unsur 3 perhitungan berikut. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan. Yang ketiga, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh terutang atas seluruh penghasilan. Ilustrasi 1. PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan luar negeri sebesar 500 juta rupiah dengan tarif pajak 40%. Yang kedua, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 750 juta rupiah. Besarnya penghasilan kena pajak adalah 1.250 juta rupiah. Pajak penghasilan pasal 24. Perhitungan kredit pajak yang diperbolehkan PPh pasal 24. Yang pertama yaitu PPh dibayar di luar negeri. 40% dikali 500 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. PPh terutang sesuai tarif pasal 17. 25% dikali 1.250 juta rupiah sama dengan 312.500.000 rupiah. Yang ketiga, PPh berdasarkan perbandingan, yaitu 500 juta banding 1.250 juta dikali 312.500.000 rupiah sama dengan 125 juta rupiah. Besarnya kredit pajak pasal 24 adalah 125 juta rupiah. Dalam hal penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka besarnya batas maksimum kredit pajak dihitung untuk masing-masing negara per country limitation. Ilustrasi kedua, PT Diana Wati memperoleh penghasilan dalam tahun 2019 sebagai berikut. Yang pertama, negara A memperoleh penghasilan 400 juta rupiah dengan tarif pajak 20%. Yang kedua, negara B memperoleh penghasilan 500 juta rupiah dengan tarif pajak 15%. Yang ketiga, penghasilan usaha di Indonesia
350 juta rupiah. Perhitungan kredit pajak yang diperbolehkan PPh pasal 24. A. Penghasilan kena pajak 1.250 juta rupiah. B. PPh terutang sesuai tarif pasal 17 28% dikali 1.250 juta rupiah sama dengan 350 juta rupiah. C. Batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 masing-masing negara. Negara A. PPh terutang di negara A sama dengan 20% dikali 400 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. 400 juta dibagi 1.250 juta dikali 350 juta sama dengan 112 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah 80 juta rupiah. Negara B. PPh pasal di negara B sama dengan 15% dikali 500 juta rupiah sama dengan 75 juta rupiah. 500 juta dibagi 1.250 juta dikali 350 juta sama dengan 140 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah 75 juta rupiah. Jadi total PPh pasal 24 adalah sebesar 155 juta rupiah. Dalam hal usaha di luar negeri menderita kerugian, maka kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Ilustrasi ketiga. PT Faisal memperoleh penghasilan dalam tahun 2019 sebagai berikut. Yang pertama, negara A memperoleh penghasilan 400 juta rupiah dengan tarif pajak 20%. Yang kedua, negara B memperoleh penghasilan 500 juta rupiah dengan tarif pajak 15%. Yang ketiga, negara C merugi sebesar 150 juta rupiah. Yang keempat, penghasilan usaha di Indonesia 350 juta rupiah. Perhitungan kredit pajak yang diperbolehkan PPh pasal 24. A. Penghasilan kena pajak 1.250 juta rupiah. B. PPh terutang sesuai tarif pasal 17 28% dikali 1.250 juta rupiah sama dengan 350 juta rupiah. Batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 masing-masing negara. Negara A, PPh terutang di negara A sama dengan 20% dikali dengan 400 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. 400 juta rupiah dibagi dengan 1,250 juta rupiah dikali dengan 350 juta rupiah sama dengan 112 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 24 negara A adalah 80 juta rupiah. Negara B, PPh terutang di negara B sama dengan 15% dikali 500 juta rupiah sama dengan 75 juta rupiah. 500 juta dibagi dengan 1.250 juta dikali dengan 350 juta rupiah sama dengan 140 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah 75 juta rupiah. Negara C nihil. Total PPh pasal 24 adalah sebesar 155 juta rupiah. Pajak penghasilan pasal 24 dalam hal ini, usaha di dalam negeri merugi, maka kerugian dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Ilustrasi, PT Pinda memperoleh penghasilan tahun 2009 sebagai berikut. Negara A memperoleh penghasilan 800 juta rupiah dengan tarif pajak 30%. Negara B memperoleh penghasilan 600 juta rupiah dengan tarif pajak 30%. Negara C merugi sebesar 150 juta rupiah, tarif pajak 25%. Kerugian usaha di Indonesia 150 juta rupiah. Penghitungan kredit pajak yang diperolehkan sesuai dengan PPh pasal 24. Penghasilan kena pajak sebesar
1.250 juta rupiah. PPh terutang sesuai tarif pasal 17, 28% dikali dengan 1.250 juta rupiah sama dengan 350 juta rupiah. Batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 masing-masing negara. Negara A, PPh terutang di negara A 30% dikali dengan 800 juta rupiah sama dengan 240 juta rupiah. 800 juta rupiah dibagi dengan 1.250 juta rupiah dikali dengan 350 juta rupiah sama dengan 224 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah 224 juta rupiah. Negara B, PPh terutang di negara B 30% dikali dengan 600 juta rupiah sama dengan 180 juta rupiah. 600 juta rupiah dibagi dengan 1.250 juta rupiah dikali dengan 350 juta rupiah sama dengan 168 rupiah. Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah 168 juta rupiah. Negara C nihil, total PPh pasal 24 sebesar 392 juta rupiah. Pajak penghasilan pasal 24 dalam hal ini penghasilan dalam negeri merupakan pendapatan yang pajaknya bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Ilustrasi, PT Vinda memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sebagai berikut. Negara A memperoleh penghasilan 800 juta rupiah dengan tarif pajak 30%. Negara B memperoleh penghasilan 600 juta rupiah dengan tarif pajak 30%. Negara C merugi sebesar 150 juta rupiah, tarif pajak 25%. Keuntungan usaha di Indonesia 250 juta rupiah, termasuk pendapatan bunga deposit 100 juta rupiah. Penghitungan kredit pajak yang diperolehkan sesuai dengan pasal 24 PPh, penghasilan kena pajak 1.550 juta rupiah. PPh terhutang sesuai tarif pasal 17 sama dengan 28% dikali dengan 1.550 juta rupiah sama dengan 434 juta rupiah. Batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 masing-masing negara. Negara A, PPh terutang di negara A 30% dikali dengan 800 juta rupiah sama dengan 240 juta rupiah. 800 juta rupiah dibagi dengan 1.550 juta dikali dengan 434 juta rupiah sama dengan 224 juta rupiah. Besar PPh pasal 24 di negara A adalah 224 juta rupiah. Negara B, PPh terhutang di negara B 30% dikali dengan 600 juta rupiah sama dengan 180 juta rupiah. 600 juta rupiah dibagi dengan 1.550 juta rupiah dikali dengan 434 juta rupiah sama dengan 168 juta rupiah. Negara C nihil, total PPh pasal 24 adalah sebesar 392 juta rupiah.